Halo Gunners, selamat datang di video anak Arsenal walaupun nama channelnya adalah Vero Arsenalus ya nama saya. Oke, aku akan mau bahas tentang review pertandingan Leeds vs Arsenal 1-4. Sorry buat kemarin buat pertandingan West Ham saya nggak nge-review karena nggak sempat nonton karena biasa kesibukan tugas akhir ya. Oke, langsung saja kita ke line up dulu, dimana line upnya persis seperti lawan West Ham kemarin, nggak ada bedanya gitu ya. Palingan di daftar bangku cadangannya aja yang berubah, dimana Lokonga sama ya Lokonga nggak main, tapi ya still Mikel Arteta selama pokoknya Zaka sama Tierney itu fit dia bakal mainin gitu. Lucu aja sih gitu. Dari Leeds kabarnya banyak tidak sedikit pemain utamanya yang ya bangku cadangan mau eh, bangku cadangannya sama pokoknya apa line up inti mereka yang kena covid maupun cedera itu disayangkan sekali. Dan kayaknya sih dari awal saya bisa memprediksi kalau ini emang Arsenal backup bakal bisa menggenjot menggenjot Leeds dengan maybe kalau minimal, kalau nggak skor banyak ya minimal menang lah, menang tipis. Dan sayangnya di sini malah bener skor banyak. Oke, kita mulai dari babak pertama. Dari babak pertama terlihat bahwa Leeds ya elah Leeds itu ya udah kayak Leeds yang kita kenal, main apa namanya, main penguasaan bola maju ke depan, tapi kalau udah masuk seperti gawang bingung mau ngapain, panik ya udah direbut ke counter. Dan akhirnya beberapa kali Arsenal mengancam lewat counter attack karena gara kesalahan passing yang dilakukan oleh Leeds. Sempat Laka, sempat juga Zaka, sempat juga Saka ya, 3 kali itu nembus pulang. Tapi ya elah, tapi gitu sih, Arsenal is Arsenal gitu. Dengan pemainnya sekarang dia masih belum bisa memaksimalkan peluang, apalagi kalau udah Auba, syukurnya Auba nggak main sekarang. Oke, dan juga oh ya, dan nanti kita sedikit bahas di Auba kalau kalian sedikit mau nunggu sampai akhir. Lanjut ke menit ke-15an, akhirnya di menit ke-15an lewat counter attack yang bagus, Gabriel dapat memaksimalkan peluangnya hingga akhirnya gol. Kalian lihat di sini Gabriel tuh keunggulannya tuh daripada yang lain adalah dia ketika ada ruang sedikit dia bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol kalau nggak asis. Lihat asisnya ke Odegaard kalau nggak salah pas lawan MU itu juga dari ruangan kosong yang dia bisa manfaatkan. Tapi kurangnya Gabriel adalah kalau sudah di press dikit atau lawan lawan ngelawan tim yang ngepress dikit, dia bakal kesulitan akhirnya ngehold bola banyak, beda sama Smith Rowe atau Saka yang kalau di press tuh langsung sedikit kontrol, langsung segera oper cari yang lain, apa pokoknya passing ke teman dekatnya lah, nggak terlalu lama ngehold bola. Tapi again dia lagi on fire dan membuktikan 2 gol yang di 15 menit pertama, dan akhirnya dan juga lewat counter attack juga di menit ke 38 atau 28 ya sekitar gitu. Kalian bisa lihat ya permainan apa namanya, ya benar-benar kurang terkoordinasi lini belakangnya gitu, akhirnya sampai gol. Dan akhirnya di babak menjelang babak ke akhir pun sempat gol kalau nggak salah, dari golnya siapa ya, iya dari golnya Saka, itu juga murni dari pergerakannya Saka dan Odegaard hingga akhirnya di gol ya. Benar-benar Saka ini tuh pergerakannya yang unik, bukan golnya bukan end passingnya, tapi pergerakannya di sisi itu benar-benar berbahaya, dan tidak banyak pemain Arsenal yang seperti itu gitu. Lanjut ke babak kedua, di sini mulai kelihatan Leeds bermain lebih lebih apa ya, lebih disiplin pertahanannya maupun menyerangnya, sehingga bisa mencatatkan beberapa peluang on target itu 2 kali di babak pertama, di mana satunya berbuah gol ya, satunya berbuah penalti dan akhirnya gol. Tapi sebelumnya dari babak pertama Arsenal kayak biasa bermain rapi, tapi kadang-kadang salah passing gitu. Dan akhirnya menit ke-60-an itu entah kenapa intensitas permainan Arsenal tuh mulai kendor, padahal pemainnya masih sama semua, cenderung sama semua gitu. Itu saya heranin. Atau mungkin karena merasa itu udah menang atau gimana, intensitasnya cenderung mundur, dan akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Leeds menjadi apa namanya, menjadi gol dari kesalahan yang dilakukan oleh Ben White ke Gelhardt nggak salah di menit ke 70 itu. Sayang sekali itu, sebenarnya nggak perlu yang seperti itu, tapi
oke lah ini udah 4-1 gitu kan. Dan 4-1, dan akhirnya kan golnya itu siapa ya, golnya SR aja, SR masuk menggantikan dan jadilah 4-1 ya. Keren SR nih. Rata-rata gol-golnya Arsenal saya tuh dari sayap semua gitu. Sayang, makanya Arsenal harus beli striker yang nggak harus top banget kayak Lewandowski atau siapa, tapi ketika dia dikasih peluang di sepertiga final dia bisa at least menggolkan gitu, at least membahayakan banget. Gak kayak Laka yang kayak tadi kan membahayakan tapi udah sudut sempit dan bisa dihalau kiper gitu kan. Ya gitulah. So far evaluasi buat Arteta ialah harap pemainnya jangan terlalu malas, walaupun itu udah bisa dikatakan killing the game 4-1 ya, tapi please lah lebih bersemangat lagi lah. Dan yang kedua itu Zaka, walaupun diturunkan, walaupun akhir-akhir ini bermain bagus dalam hal bertahan 1 lawan 1, tapi seringkali salah passing, dan itu kalau ngelawan tim besar tuh bisa dimakan itu. Tierney saya lihat permainannya walaupun masih textbook ya, kalau istilahnya pandit, ada dulu pandit itu, dia sekarang mainnya lebih ke penetrasi ya. Penetrasi kalau misalkan misalkan di press, dia ketika dapat bola dia segera penetrasi ke tengah gitu. Tapi sekali lagi keunggulannya Tavares masih ketika dibanding Tierney, ini ketika di press di babak sendiri atau di tengah, di lapangan tengah, dia bukan yang back pass tapi langsung ke oper kayaknya. Itu masih kekurangan Tavares. Tapi Tierney masih sedikit kekurangannya di bertahan. Oke, sedikit mau bahas tentang efek Auba dicopot. Ini kalian lihat di mana Laka itu memiliki kontribusi yang lebih besar, dalam artian kontribusi memberikan end passing, memberikan pergerakan. Lihat kan pergerakannya Laka itu ngebantu Saka bisa menggolkan, dan juga pergerakannya membantu membantu ini sih Martinelli itu, membantu Martinelli di golnya yang pertama. Itu perannya Laka, mungkin bukan sebagai finisher tapi lebih sebagai free roll yang yang turun ke bawah ngasih bola ya. Itulah dibanding Auba yang yang sebenarnya Auba juga nggak jauh-jauh beda sih, nggak jauh-jauh beda juga, cuma seringkali Auba itu kalau udah dapat bola itu bukannya masuk ke gawang atau minimal kena kiper, tapi dia malah kalau nggak tiang ya meleset. Itu kurangnya Auba. Oke, cuma itu dari aku, Vero. Jangan lupa gabung di Grip Tribelo diskusi di bawah ya. Cos.